Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salma Sola dari kelas 1D dengan NIM 2308871. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan yuridis di Indonesia. Selamat menyaksikan. Adapun pengertian dari landasan yuridis adalah yaitu landasan yuridis atau hukum pendidikan dapat diartikan seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak atau acuan atau bersifat material dan bersifat konseptual dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Adapun pengertian dari landasan yuridis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Pengertian lain yaitu pedoman atau pijakan hukum dan peraturan dalam melaksanakan sistem pendidikan. Peranan landasan yuridis dalam pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undangnya yaitu UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 6. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pasal 34. Implikasinya, kepala sekolah dasar atau panitia penerimaan siswa baru di SD harus memprioritaskan anak-anak atau pendaftar berusia 7 tahun untuk diterima sebagai siswa daripada anak-anak yang baru mencapai usia 6 tahun. Urgensi adanya landasan yuridis itu sendiri untuk mengatur agar setiap kebijakan pendidikan yang dirumuskan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 dan 2. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 Ayat 3. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 Ayat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional. Pasal 31 Ayat 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Pendidikan yang membedakan jalur pendidikan dengan jalur pendidikan non-formal dan informal tertera pada pasal 13 pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Pendidikan mengatakan baik pendidikan non-formal maupun informal kalau kelak bisa lulus ujian kesetaraan yang sesuai dengan standar internasional, ijazahnya diakui sama dengan ijazah pendidikan formal. Pasal 15. Jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Ayat 3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 2. Pendidikan nasional berdasarkan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan ini diimplikasinya jelas, yaitu bahwa pendidikan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya negara kebangsaan, negara kesejahteraan, negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pasal ini sebagai landasan yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang menekankan bahwa berkembangnya kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi serta peserta didik menjadi manusia yang utuh. Beberapa potensi dari peserta didik yaitu A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Berakhlak mulia, C. Sehat, D. Berilmu, E. Cakap, F. Kreatif, G. Mandiri, H. Demokratis, dan I. Bertanggung jawab. Pasal 3. Manusia warga negara Indonesia yang berwatak dan memiliki kemampuan atau intelektual, emosional, vokasional atau profesional, dan spiritual yang ditandai dengan 9 hal yang ditulis tersebut. Ketercapaiannya dan tergantung dari kemampuan kita mewujudkan pendidikan yang hakikatnya tertulis dalam pasal 1 ayat 1 yang sudah diulas di depan. Dalam UNESCO, untuk mewujudkan pendidikan yang demikian perlu diterapkan 4 pilar belajar, yaitu 1. Learning to know, 2. Learning to do, 3. Learning to live together, dan 4. Learning to be. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 8, yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi guru mencakup pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Pasal 11 menyatakan bahwa sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program penggandaan tenaga didik yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 24 menentukan tentang pengangkatan guru pendidik menengah dan pendidikan khusus tingkat ditempatkan, dipindahkan, dan diberhentikan oleh pemerintah provinsi, sedangkan untuk guru pendidikan dasar dan usia dini dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pasal 42 menguraikan tentang organisasi profesi guru yang memiliki wewenang sebagai berikut. 1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru. 2. Memberikan bantuan hukum pada guru. 3. Memberikan perlindungan profesi guru. 4. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Nomor 5 yaitu memajukan pendidikan nasional. Pasal 46 menyatakan dosen minimal lulusan magister untuk mengajar di program diploma dan sarjana, dan lulusan program doktor untuk mengajar di pasca sarjana. Pasal 48 menyatakan bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan guru besar harus memiliki ijazah doktor. Pasal 49 menyatakan guru besar yang memiliki karya ilmiah dan karya monumental sangat istimewa dalam bidangnya dan diakui secara internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Adapun implikasi dari landasan yuridis pendidikan di Indonesia adalah sebagai konsekuensi dari beragamnya bakat dan kemampuan para siswa serta dibutuhkannya tenaga kerja menengah yang banyak, maka perlu diciptakan berbagai ragam sekolah kejuruan. Ada perbedaan yang jelas
asing. Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik agar ahli dalam menerapkan teori tertentu. Pendidikan profesional tidak cukup hanya menyiapkan ahli dalam menerapkan suatu teori, tetapi juga mempelajari cara membina para tenaga pembantu, mengusahakan alat-alat bekerja. Implikasi selanjutnya adalah pendidikan humaniora termasuk pendidikan moral Pancasila perlu lebih menekankan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu adanya perhatian yang sama antara kognisi, afeksi, dan psikomotorik demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Perlu pemilihan isi kurikulum muatan lokal dan kerjasama antar sesama elemen pendidikan. Adapun visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Visi pendidikan nasional yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi perkembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Sekian yang bisa saya presentasikan tentang landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan, karena ini adalah proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.